Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak lagi dengan saya, pastinya masih di Tundo Mujahid. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman buat kamu mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhirnya. Oke, semoga kalian masih tetap semangat dalam mengerjakan skripsi dan tugas akhirnya dan mencapai cita-cita dan harapan kalian. Oke, ya. Seperti janji saya bahwa kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang seputar skripsi. Kemarin saya sudah berbagi cerita tentang pengalaman saya ketika ingin membuat sebuah ide skripsi. Alangkah baiknya kita tidak menceritakan kepada teman kita terlebih dahulu, ya, sebelum ide yang kita lakukan itu sudah diuji dan di-ACC oleh penguji. Oke, ya, kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait ketika kalian mendapat pembimbing hilang. Nah, begitu juga hal yang pernah saya alami. Oke, ya. Dulu ketika saya S1 informatika di salah satu universitas perguruan tinggi swasta di Jogja, informatika itu kan ada 2 kali membuat suatu laporan. Pertama, kerja praktek, dan sama skripsi atau proyek tugas akhir. Nah, kebetulan pas pembimbing kerja praktek saya itu sangat killer. Nah, sedikit informasi bahwa informatika kerja prakteknya selain kita magang, kita membuat suatu sistem aplikasi pada instansi terkait yang kita magang di situ. Terus kita membuat suatu sistem informasi dan di depannya setelah itu juga ada pembimbing yang memberikan arahan dan ada sebuah bentuk laporannya juga. Teknisnya sama persis seperti teknis pembuatan skripsi. Ya, kebetulan pada waktu itu saya mendapatkan pembimbing yang sangat killer, ya, di luar ekspektasi saya sebenarnya. Karena ketika beliau mengajar di kelas, dia sangat kalem, terlihat tidak pernah marah. Mahasiswanya pada ngomong sendiri, dia juga mengabaikan. Intinya dia dosen yang ya welcome saja, dia hanya mengajar, mahasiswa mau mendengarkan atau tidak, dia tidak menggubris tentang hal itu. Tapi ternyata ketika dia jadi pembimbing skripsi ataupun tugas akhir, ternyata karakter itu hilang sama sekali dari diri dia. Dia berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi mahasiswa-mahasiswanya yang kebetulan mendapatkan pembimbing beliau, termasuk saya. Ya, dulu saya juga sangat Pertama juga ada pengujian proposal membuat kerja praktek tentang apa sistemnya. Dulu saya membuat tentang sistem informasi penjualan dan pemesanan di sebuah toko roti. Saya masih ingat banget waktu mau mengajukan, dia baru baca, tetapi mungkin ada kata-kata saya yang salah. Setelah itu proposal saya dilempar keluar, ya, dimana di luar banyak sekali mahasiswa lain yang sedang mengantri untuk bimbingan kepada beliau juga. Waktu proposal saya dilempar, sebenarnya antara malu, kesel, sudah buat susah-susah main lempar saja,
ya dengan nada yang sangat keras sehingga semua orang yang di luar itu dengar. Itu pengalaman pertama saya diperlakukan oleh dosen pembimbing yang sangat tidak mengenakan. Ya udahlah, kita namanya mahasiswa waktu itu ya tinggal mengikuti alur dari dosen pembimbing seperti apa maunya, ya kan? Ya udah. Pada waktu itu saya disuruh belajar kembali, pahami isi proposal yang saya buat. Besok untuk maju ke berikutnya, pada hari berikutnya, pertemuan berikutnya, saya maju menghadap kembali. Agak sedikit tegang-tegang bagaimana, karena sudah pengalaman baru pertama kali ingin diskusi tentang proposal yang saya buat, sudah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan seperti itu. Pokoknya setiap mau maju masuk ke dalam ruangan dosen pembimbing itu, bismillah dulu, berdoa dulu, kuatkan mental terlebih dahulu. Apapun yang terjadi saya harus siap. Oke? Apapun yang terjadi, apapun kata pembimbing, dia mau marah-marah dengan sebaiknya udah hiraukan saja. Karena ini memang sudah resiko, jadi kita harus menerima hal itu. Akhirnya rasa deg-deganku berkurang karena akhirnya proposal yang saya buat di ACC endingnya, ya alhamdulillah. Ya itu baru tahap awal, masih banyak tahap-tahap selanjutnya, belum bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai pengujian implementasi sistem aplikasi yang saya buat. Ya sehari-hari ketika bimbingan tanpa hari tanpa marah, itu benar-benar setiap hari selalu marah. Karena aku berpikir begini, ini dosen kenapa setiap hari bimbingan pada siapapun, ya bukan sama saya saja, pada siapapun mahasiswa bimbingan beliau pasti dibentak-bentak, dimarah-marahin, diomongin yang gak enak-enak. Kenapa sih ini dosen setiap bimbingan kok selalu bawaannya garang, marah-marah? Nah, pada endingnya saya mengambil suatu kesimpulan bahwa seperti yang saya bilang tadi, ketika beliau mengajar pada mata pelajaran di kelas, dia tidak berperilaku seperti itu. Dia orang yang sangat kalem. Tetapi kok ketika dia menjadi pembimbing mahasiswa untuk tugas akhir ataupun kerja praktek, dia menjadi seorang yang sangat berbeda. Aku mengambil suatu kesimpulan pada intinya dari pengalaman saya pribadi dan kenapa karakter beliau kok berbeda ketika mengajar mata pelajaran serta membimbing mahasiswanya. Satu yang saya mengambil kesimpulan, mungkin beliau ingin mengajarkan kepada mahasiswa didikannya, khusus yang bimbingan pada beliau, dia ingin mengajak mahasiswanya untuk kuat mentalnya. Oke? Untuk tahan. Apakah kamu akan kuat ketika ada perkataan yang menyakitkan, dihina-hina dengan perkataan, dengan ekspresi muka yang tidak mengenakan dilihat? Nah, seberapa kuat kamu akan terus berusaha melakukannya? Mungkin beliau juga menahan atau mengasah mental kita secara tidak sadar atau memang secara sadar, bahwa beliau merubah perilaku seperti itu memang untuk mengubah mental mahasiswanya menjadi mental yang kuat. Karena kan sebentar lagi mahasiswa tersebut akan lulus, akan berhadapan dengan dunia luar. Oke? Dunia luar yang mungkin akan lebih kejam dibanding di kampus. Ya. Mungkin itu sebabnya mengapa dosen pembimbing saya merubah karakternya yang tadinya kalem menjadi sangat killer ketika membimbing mahasiswanya. Dan pada endingnya juga saya mengerti beliau memang
melakukan hal itu untuk kebaikan mahasiswanya, agar kamu dapat belajar ketika berhadapan dengan orang-orang yang karakternya berlawanan dengan kamu. Apakah kamu akan tetap berusaha atau langsung menyerah? Seperti itu. Nah, dari hal itu akhirnya banyak pelajaran yang berharga sih. Walaupun pada masa bimbingan saya merasa selalu berdoa sebelum masuk, berdoa dulu, Al-Fatihah dulu sebanyak-banyaknya, setidaknya agar marahnya itu berkurang. Walaupun selalu marah, tapi ya marahnya agak berkurang kan, jangan terlalu over banget. Nah, ya, dan luar biasanya juga pengalaman pribadi saya itu saya adalah salah satu mahasiswa yang satu semester itu lulus pada kerja prakteknya pada bimbingan pada bapak itu, karena hampir semua mahasiswa lain ketika bimbingan pada beliau itu minimal 2 semester baru lulus. Itu pengalaman berharga saya, karena entah kenapa walaupun saya dimarah-marahin, dicaci maki, dibentak-bentak, tetapi saya tidak gentar untuk terus bimbingan, karena saya sadar bahwa dulu saya orang susah. Saya masuk kuliah di sana juga beasiswa juga. Ketika saya tidak lulus tepat waktu, ya saya akan membayar uang kuliah sendiri, tidak dibayar oleh pihak kampus lagi. Ya, jadi bagaimanapun keadaan itu, ya saya terus maju saja, hadapi saja kenyataan seperti itu. Sudah rezeki saya dapat dosen pembimbing yang seperti itu. Tetapi pada endingnya pembimbing itu mengajarkan kepada mahasiswanya untuk kuat mental, karena ketika kita sudah berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ya kita akan terbiasa mental kita akan kuat walaupun dihina-hina, dicaci maki, ya sudahlah. Ketika itu berlalu, ketika ada yang bermanfaat, ambil saja manfaatnya. Ketika tidak ada, sudah lupakan saja. Oke. Mungkin itu cerita singkat saya. Saya tidak bisa panjang kali lebar menceritakannya karena tidak mungkin, akan sangat terlalu lama ketika saya menceritakan secara detail. Oke. Pada intinya, apapun karakter pembimbing kamu, ya bagi kalian yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir atau kerja praktek, apapun karakter pembimbing kamu, percayalah bahwa si pembimbing itu mempunyai sebuah misi dan visi yang berbeda-beda antara pembimbing satu dan pembimbing yang lain. Oke? Intinya, apa yang diperintahkan oleh beliau kamu dengarkan dan kamu kerjakan. Sudah, patuhi hal itu, pasti kamu akan selesai tepat waktu. Oke, mungkin itu cerita singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bila banyak kata dan salah dalam berucap, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Saya pamit. Salam hangat dan tulus dari saya, Tudong Mujahid. Wassalamualaikum.